Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat zuhur rahimakumullah. Kembali kita memuji Allah, membaca kalimat tahmid alhamdulillah sebagai ungkapan rasa syukur di atas setiap nikmat, rahmat, karunia, taufik, hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala yang telah dilimpahkannya kepada kita. Kemudian salawat beriring salam senantiasa kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada junjungan alam, uswah dan qudwah, tauladan dan pimpinan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah rahimakumullah, kita masih membahas persoalan siyam atau saum, di mana siyam atau saum itu maknanya adalah al-imsak minal muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Puasa adalah menahan diri dari segala yang membatalkan, dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dari terbit fajar berarti dari subuh, karena subuh itu adalah fajar. Subuh adalah fajar, fajar adalah subuh. Berarti sholat sunat fajar maknanya sholat sunat qabliyah subuh. Jadi bukan berdiri sendiri, namanya yang berbeda. Dari terbit fajar berpuasa berarti puasa itu dimulai dari azan subuh, berakhir pada saat terbenam matahari. Terbenam matahari maghrib. Maghrib itu bisa diartikan tempat terbenam, bisa diartikan masa terbenam. Jadi dari subuh ke maghrib kita berpuasa lebih kurang 13,5 jam. Itulah puasa. Nah, ini definisi ini tidak berlaku di semua tempat. Dia berlaku secara umum bagi wilayah-wilayah yang memang panjang siang dan malamnya itu tidak jauh berbeda. Karena ada satu ketika di beberapa negara di dunia ada musim di mana siang jauh lebih panjang daripada malam. Seperti contoh yang pernah dialami oleh warga Suriname, tapi bukan Suriname Sebanga, ya, negara Suriname. Mereka mengatakan kami pernah terbenam matahari itu jam 9. Kita jam 9 sudah selesai sholat tarawih, mereka jam 9 baru terbenam matahari. Maka para ulama kemudian mengatakan kalau daerah-daerah seperti itu maka diambillah berdasarkan jamnya, berapa jam rata-rata puasa, antara 13,5 sampai 14 jam. Jamaah rahimakumullah, dalam melaksanakan ibadah puasa kita disunatkan untuk makan sahur. Jadi makan sahur itu bukan rukun, bukan wajib. Sahur itu adalah sunnat.
Artinya orang yang tidak sahur puasanya sah. Karena ada juga yang salah paham, dia tidak berpuasa. Begitu ditanya, kenapa bapak tidak puasa? Nggak terbangun saya, jadi nggak sempat makan sahur. Sahur kan bukan rukun. Tidak sahur sah berpuasa, sunat hukumnya. Dan Nabi menganjurkan, kata Nabi, makan sahurlah kamu. Kenapa? Karena di dalam tas sahur itu, dalam sahur itu ada keberkahan. Baina fi tasahur barakah. Dalam sahur itu ada keberkahan. Artinya walaupun kita mungkin tidak bisa makan, paling tidak minum. Kenapa? Karena keberkahannya itu yang ingin kita ambil. Dan hendaklah kita melambatkan makan sahur. Apa yang dimaksud dengan melambatkan? Jarak antara selesai sahur dengan azan subuh jangan terlalu lama. Karena kalau kita sahur jam 3 juga tidak masalah. Hanya menunggu waktu subuh itu yang jadi masalah. Apabila perut sudah kenyang, biasanya yang datang hanya dua. Pertama ngantuk, yang kedua maleh. Akhirnya banyak orang yang subuhnya tidak ke masjid gara-gara sudah lama selesai sahur, akhirnya dia tertidur. Maka kata Nabi, lambatkan. Jadi jaraknya jangan lama. Kenapa? Supaya tidak lama kita menunggu masuknya waktu subuh. Kemudian menyegerakan berbuka. Yang dimaksud dengan menyegerakan berbuka adalah jika waktu berbuka itu sudah sampai, maka tidak ada pekerjaan lain selain berbuka puasa. Bahkan tidak boleh seorang muadzin itu azan dulu baru berbuka. Ternyata masih ada kejadian di masjid di Duri ini, muadzinnya azan dulu dia. Begitu masuk waktu berbuka dia azan, baru kemudian dia berbuka puasa. Ini makruh, ya, keliru. Pada saat waktu berbuka itu sampai, tidak ada istilah tanggung. Tidak ada pekerjaan lain kecuali berbuka puasa. Artinya pada saat kita berada di kamar mandi, mungkin sedang mandi, masuk waktu berbuka, maka batalkan puasanya itu. Jangan menunggu selesai mandinya, batalkan langsung puasanya. Jadi itu yang dimaksud dengan menyegerakan berbuka. Bukan berarti berbuka sebelum waktunya, seperti banyak terjadi di puasa hari yang ke-30. Ya, di puasa hari yang ke-30 kan banyak orang menyegerakan berbuka tuh. Jam 2 siang, jam 3 siang dia berbuka. Nah, itu keliru. Jadi segerakan berbuka, tidak ada istilah menunggu-nunggu. Begitu masuk waktu berbuka, pekerjaan kita adalah berbuka puasa. Jamaah rahimakumullah, dari terbit fajar sampai terbenam matahari kita menahan. Sesungguhnya yang paling berat menahannya itu bukanlah di waktu berpuasa, tetapi yang paling berat menahannya adalah pada saat sedang berbuka. Di situ ujian terbesar. Berhasil tidaknya ibadah puasa kita dalam satu hari, sesungguhnya bisa kita lihat di waktu kita berbuka. Berhasil dan tidaknya puasa kita dalam satu bulan bisa dilihat di tanggal 1 Syawal. Karena kebanyakan dalam kenyataan kita lihat hampir setiap tahun, walaupun mungkin jumlahnya sudah berkurang, tapi hampir setiap tahun apa yang terjadi di masjid kalau sudah Ramadan? Biasanya yang paling nampak keanehan adalah jamaah sholat maghrib berkurang drastis. Padahal manapun masjid di Duri ini, silahkan disurvei, jamaah maghrib itu jamaah terbesar. Dimanapun masjid, maghrib jamaahnya paling ramai. Tapi begitu sudah masuk bulan Ramadan, terjadilah penurunan drastis. Kadang-kadang imam takbiratul ihram, makmumnya paling banyak 10 orang.
Tapi begitu nanti imam salam, 2 saf setengah masbuk. Ini yang terjadi. Artinya apa? Seharusnya kita mendapatkan keberuntungan di bulan Ramadan, malah kita mendapatkan kerugian. Kenapa? Yang biasa sholat di awal waktu tidak di awal waktu, yang biasanya berjamaah ada yang bahkan tidak berjamaah, yang biasanya ke masjid tidak lagi datang ke masjid, rugi. Maka saya sering menyampaikan yang lebih baik bagi kita berbuka puasa itu memang di masjid. Kenapa? Kalau di rumah berbuka puasa berat hati untuk meninggalkan meja berbuka itu. Jadi berbuka puasalah di masjid. Apakah merepotkan? Tidak. Bawa saja air dengan beberapa buah kurma, atau minta tolong pada Pak Daniel bawa kurma, kan selesai masalah. Nah, ya. Jadi tak perlu repot-repot. Hanya kadang-kadang ada di antara kita ini mungkin karena sudah faktor kebiasaan, imam sudah baca Fatihah pun masih terdengar suara sendok kolak. Imam udah baca Fatihah, genting-genting suara sendok. Nah, ini masalah. Maka saya sampaikan, yang berat itu bukan waktu puasa. Yang berat waktu berbuka, di situ beratnya. Jadi Allah itu menguji kita. Kenapa waktu berbuka bersamaan dengan waktu sholat? Ujian. Masihkah kita mampu mengendalikan diri kita di saat sudah dibolehkan? Kenapa sekian jam sanggup mengendalikan, sekian menit tidak terkendali lagi? Ini yang harus kita betul-betul renungi agar betul-betul ibadah yang kita lakukan itu mendapatkan nilai dan mendapatkan apa yang menjadi tujuan puasa. Kata Allah, apa tujuan? La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. La'alla dalam kaidah bahasa Arab, la'alla litaraji, la'alla litamanni. Ada la'alla litaraji. La'alla itu apa? Harapan. Tidak semua orang yang puasa itu takwa. Kenapa? Karena la'alla, harapan. Tidak semua orang yang berpuasa menjadi takwa. Tergantung apakah berpuasanya itu benar-benar mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi penting sebelum Ramadan itu datang kita pahami agar ibadah kita semakin berkualitas, semakin bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah?